Dimas dan Nadia pernah menjadi pasangan yang tak terpisahkan, namun pernikahan mereka berakhir karena perbedaan yang semakin sulit dijembatani. Beberapa tahun setelah perceraian mereka, takdir membawa mereka bertemu kembali di sebuah acara reuni. Meski keduanya berusaha menjaga jarak, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Keberadaan Nadia yang penuh pesona dan aura yang tak pernah hilang membuat Dimas terperangah, sementara Nadia juga tak bisa menahan perasaan yang dulu sempat terpendam. Dalam pertemuan itu, kenangan masa lalu yang penuh gairah kembali muncul, dan mereka terperangkap dalam tarik-menarik emosi yang sulit dijelaskan. Selamat datang di Kisah Rasa, tempat di mana setiap cerita memiliki rasa yang mendalam dan penuh makna. Di sini, kita akan menceritakan kisah-kisah yang menggugah hati. Jadi, pastikan kalian siap untuk menyelami dunia penuh perasaan yang akan membuat kalian merasa masuk dalam setiap ceritanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dimas berdiri di pintu lobi, matanya tak sengaja bertemu dengan sosok yang dikenalnya dengan sangat baik, Nadia. Istrinya dulu, meskipun sudah berpisah selama beberapa tahun, dia tak pernah benar-benar melupakan Nadia meski mereka tak lagi bersama. Wanita itu tetap menyisakan jejak dalam hatinya, jejak yang tak bisa dia hapus, meskipun sudah mencoba. Nadia berdiri di ujung ruangan, berbicara dengan beberapa teman lama mereka. Dia masih seperti yang Dimas ingat, hanya kini sedikit lebih matang. Rambutnya tergerai indah, dan senyumannya yang dulu selalu membuat Dimas tergila-gila kini seolah memancar lebih dalam, lebih misterius. Dia tahu, perasaan yang dulu sempat terpendam itu masih ada, meskipun mereka tak lagi memiliki hubungan. Setiap langkah Nadia terasa begitu dekat, dan Dimas merasa ketegangan itu kembali merayap. Mereka saling menyapa dengan canggung, seolah ada jarak yang tak terlihat namun sangat terasa. Nadia, Dimas memulai. Suaranya terdengar lebih dalam dari yang dia inginkan. Dimas, jawab Nadia dengan senyum yang memikat, seolah tak ada apa-apa yang berubah. Kau masih seperti dulu, tambahnya. Pandangannya menyapu tubuh Dimas dengan cara yang membuatnya merasa seolah terperangkap dalam pandangan itu. Percakapan ringan mereka berlanjut, tetapi ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Di balik kata-kata biasa itu, ada ketegangan yang membara. Dimas bisa merasakan bagaimana hatinya mulai berdetak lebih cepat. Kenangan masa lalu muncul begitu saja, seperti bayangan yang kembali menghantui, mengingatkan dia pada momen-momen intim yang pernah mereka bagi bersama. Seiring waktu berlalu, pertemuan mereka di reuni itu tak hanya menyisakan kenangan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Setiap kali Dimas memandang Nadia, ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah tarikan magnetik yang mengingatkannya pada kebersamaan mereka dulu. Meskipun mereka hanya berbicara sejenak, namun setiap percakapan terasa begitu mendalam. Nadia juga merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dimas, mungkin karena waktu yang telah berlalu, atau mungkin karena keduanya telah berubah. Tetapi ada perasaan yang tidak bisa dia tepiskan, sebuah dorongan yang membuatnya kembali ingin mendekat. Suatu malam, beberapa minggu setelah reuni itu, Dimas menerima pesan dari Nadia. Isinya singkat, hanya bertanya apakah ia ingin bertemu. Dimas merasa sedikit ragu, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui lebih dalam perasaan yang selama ini terpendam membuatnya setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, tempat yang tak terlalu ramai. Saat Dimas memasuki kafe, matanya langsung tertuju pada Nadia yang duduk di pojok, mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan pesonanya. Tubuhnya tampak lebih ramping, lebih elegan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Ada ketegangan, ada dorongan yang jelas terlihat. Nadia, sapa Dimas pelan saat mendekat. Nadia menoleh, dan senyumnya yang hangat membuat dada Dimas berdegup kencang. Dimas, jawabnya dengan lembut. Kau datang juga? Dimas duduk di hadapannya, dan mereka mulai berbicara dengan santai. Namun, percakapan mereka semakin lama semakin mendalam. Tanpa disadari, tubuh mereka semakin dekat, seolah ada tarikan tak terlihat yang menghubungkan mereka. Dimas bisa mencium aroma parfum Nadia, yang membuat ingatannya kembali ke masa lalu. Ke saat-saat mereka berdua berbagi keintiman yang begitu kuat. Kau tahu, Nadia berkata, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku masih ingat bagaimana rasanya berada di dekatmu. Semua yang kita alami dulu terasa seperti kemarin. Dimas menelan ludahnya, mencoba mengendalikan perasaannya yang mulai menggebu. Aku juga, jawabnya dengan suara serak. Tapi kita sudah berbeda sekarang, Nadia. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya,
Hatinya seolah berteriak sebaliknya. Mereka berdua tahu bahwa perasaan itu masih ada, tak terucapkan, tapi jelas terasa. Tangan Dimas tanpa sadar meraih tangan Nadia, dan sentuhan itu membuat keduanya terdiam sejenak. Pandangan mereka bertemu, dan dalam sekejap dunia sekitar mereka seperti menghilang. "Jangan bicara seperti itu," Nadia berbisik. Matanya penuh makna. "Kita masih bisa punya sesuatu, kalau kita mau." Dimas merasa detak jantungnya semakin cepat. Ketegangan itu semakin kuat, dan dia tak bisa menahan diri. Tanpa kata-kata lagi, dia menarik wajah Nadia mendekat, mencium bibirnya dengan penuh hasrat yang sudah lama terkunci. Ada perasaan yang begitu kuat, seperti api yang membakar dalam diri mereka, memanggil mereka untuk kembali merasakan kebersamaan yang dulu pernah ada. Namun, ketika mereka saling memisahkan diri, ada perasaan yang berbeda. Ketegangan itu tetap ada, namun bercampur dengan rasa kebingungan. Mereka tahu, meskipun perasaan itu begitu kuat, mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Perubahan itu tak bisa dihindari. Nadia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh makna. "Aku tidak tahu apa yang kita cari, Dimas. Tapi aku tahu, aku tidak bisa melupakanmu begitu saja." Dimas menarik napas panjang, merasa seperti terjebak dalam labirin perasaan yang sulit dijelaskan. "Aku juga, Nadia. Tapi kita harus tahu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu." Beberapa hari setelah pertemuan mereka di kafe, Dimas tidak bisa berhenti memikirkan Nadia. Ciuman mereka, meskipun hanya sekejap, masih membekas di bibirnya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa rindu. Ada keinginan yang sulit diungkapkan, sebuah godaan yang menggoda untuk kembali ke masa lalu, namun dengan harga yang mahal. Di sisi lain, Nadia juga terjebak dalam perasaan yang sama. Setiap kali dia berusaha melanjutkan hari-harinya, wajah Dimas selalu muncul dalam pikirannya. Ada kenangan indah yang tak bisa dia lupakan, dan meskipun mereka sudah berpisah, perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Bahkan, ada bagian dari dirinya yang ingin kembali merasakan kehangatan yang dulu mereka miliki. Pada suatu malam, Nadia mengirim pesan kepada Dimas lagi, mengajak bertemu di tempat yang lebih pribadi, jauh dari keramaian. "Dan aku butuh bicara," tulisnya. Dimas tahu, ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih yang ingin mereka bicarakan, sesuatu yang lebih mendalam. Mereka bertemu di sebuah villa yang terletak di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tempat yang sepi dan tenang, seakan memberi mereka ruang untuk menjelajahi perasaan yang selama ini terpendam. Ketika Dimas tiba, Nadia sudah ada di sana, duduk di teras dengan segelas anggur di tangan, mengenakan gaun putih yang elegan. Wajahnya tampak serius, namun ada kesan lembut yang menyelimutinya. "Kau datang," Nadia menyambutnya dengan senyum tipis, tetapi ada keraguan yang terlihat di matanya. Dimas mengangguk, berjalan mendekat. "Ada apa, Nadia? Kenapa kau ingin bicara?" Nadia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan kita, Dimas. Apa yang terjadi antara kita, itu tidak bisa hilang begitu saja. Aku tahu kita sudah berpisah, tapi ada bagian dari diriku yang masih ingin kita kembali." Dimas merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. "Aku tahu, Nadia. Aku juga merasa begitu. Tapi kita harus realistis. Kita sudah tidak lagi seperti dulu. Waktu telah mengubah segalanya." Nadia menatapnya dalam-dalam, kemudian berdiri dan mendekatkan tubuhnya ke Dimas. "Aku tidak peduli tentang waktu. Aku peduli tentang kita. Tentang apa yang masih ada di antara kita." Suaranya bergetar, namun ada ketegasan di balik itu. "Aku ingin tahu, Dimas, apakah kau masih merasa hal yang sama? Atau semuanya hanya kenangan belaka?" Dimas menatap mata Nadia, melihat kedalaman perasaan yang dia coba sembunyikan. Ada sesuatu yang begitu kuat, begitu menggoda dalam pandangan itu. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terasa berat di lidahnya. Kenapa rasanya semakin sulit untuk menahan diri? Tanpa kata-kata, Nadia mendekat, menempelkan tubuhnya pada tubuh Dimas. Hanya ada detak jantung mereka yang saling bersautan, saling berbicara dalam diam. Ketegangan yang telah lama terkunci itu akhirnya meledak. Mereka saling mencium dengan penuh hasrat, seakan ingin menghapus jarak yang telah lama memisahkan mereka. Namun, saat mereka terpisah sejenak, Dimas menarik napas panjang, menyadari bahwa meskipun perasaan itu begitu kuat, mereka tidak bisa melupakan kenyataan. "Nadia," katanya dengan suara yang bergetar, "apa yang kita lakukan ini? Kita tahu kita tidak bisa kembali." Nadia menatapnya, matanya penuh dengan kerinduan. Aku tahu, tapi aku ingin kita merasa hidup lagi, Dimas. Aku ingin merasakan itu, meskipun hanya untuk sejenak." Dimas terdiam, hatinya berkecamuk. Dia tahu, apa yang mereka lakukan bisa mengubah segalanya. Namun, ada perasaan yang tak bisa dia abaikan. Perasaan yang lebih besar dari sekedar alasan logis. Akhirnya,
Dia mengalah pada perasaan itu. Kita lakukan ini, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Malam itu, mereka kembali terjerat dalam perasaan yang sudah lama hilang, saling menemukan kenyamanan dalam kehangatan yang tak pernah benar-benar lenyap. Namun, di dalam hati mereka, ada ketakutan yang sama. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan hanya akan membawa mereka pada pilihan yang lebih sulit, pilihan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah pertemuan mereka di villa itu terasa berbeda. Dimas merasa terjebak dalam perasaan yang semakin dalam. Ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tetapi bayangan Nadia selalu menghantuinya. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi malam itu, dan meskipun mereka berjanji untuk tidak membicarakannya lagi, perasaan itu tetap ada, membara di antara mereka. Nadia pun merasa hal yang sama. Setiap kali ia melihat Dimas, ia merasa ada yang berubah. Tidak hanya fisik, tetapi juga cara mereka saling memandang. Ada ketegangan yang tak bisa dihindari, sebuah hubungan yang sulit dijelaskan. Mereka saling menghindar, tetapi setiap pertemuan membuat mereka semakin dekat. Setiap tatapan, setiap sentuhan, seperti menarik mereka lebih dalam ke dalam pusaran perasaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Suatu hari, Dimas menerima telepon dari Nadia. Suaranya terdengar cemas, dan Dimas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Dimas," suara Nadia terdengar gemetar. "Aku terlambat." Dimas terdiam sejenak, tidak mengerti maksudnya. "Terlambat? Apa maksudmu?" "Aku terlambat untuk haid," Nadia menjelaskan dengan suara yang semakin terdengar panik. "Aku pikir aku hamil." Kata-kata itu mengguncang Dimas. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Hamil. Kejutan yang tak terduga, dan Dimas merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sudah berpisah, dan meskipun ada keinginan yang masih membara di antara mereka, tidak ada yang siap dengan konsekuensi sebesar ini. Nadia, yang selalu tampak tenang dan percaya diri, kini terlihat rapuh. "Dimas, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut." Dimas merasakan dadanya sesak. Ia tidak bisa membayangkan apa yang harus mereka lakukan sekarang. "Kita harus bertemu. Kita bicara langsung." Mereka bertemu di tempat yang sama, villa itu. Suasana di sekitar mereka terasa berat, seperti udara yang terperangkap di dalam ruangan. Nadia duduk di kursi, tangan terlipat di depan dada. Wajahnya tampak khawatir. Dimas duduk di hadapannya. Matanya tidak bisa lepas dari wajah Nadia yang penuh kecemasan. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Nadia? Kita harus memikirkan ini dengan kepala dingin." Nadia menunduk, berusaha menenangkan diri. "Aku tidak tahu, Dimas. Aku tidak siap. Tapi aku juga tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Aku hanya bingung." Dimas menghela napas panjang, merasa ada beban yang luar biasa menghimpit dirinya. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita harus memutuskan apakah kita ingin menghadapi ini bersama atau kita kembali ke jalan masing-masing. Nadia menyelesaikan kalimatnya, matanya penuh pertanyaan. "Aku tahu itu sulit, Dimas. Aku tahu kita sudah berpisah, dan banyak yang berubah. Tapi aku ingin tahu, apakah kita bisa mencoba lagi?" Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Di satu sisi, ada dorongan untuk kembali bersama, untuk mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun di sisi lain, ada rasa takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Mereka sudah berbeda, dan perasaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika kita memutuskan untuk melanjutkan, Nadia, kita harus siap dengan semuanya. Ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi tentang masa depan yang harus kita hadapi bersama. Nadia menatap Dimas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi aku ingin tahu apakah kita bisa merasakan kebahagiaan itu lagi, Dimas. Apakah kita masih bisa mencapainya setelah semua yang terjadi?" Dimas terdiam, menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. "Aku tidak tahu, Nadia, tapi kita bisa mencoba." Mereka berdua tahu, apapun yang mereka putuskan, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka berdiri di ambang keputusan besar, dan meskipun mereka merasa ragu, ada harapan yang tak bisa dihilangkan. Mungkin ini adalah kesempatan kedua. Mungkin ini adalah ujian yang harus mereka jalani bersama. Hari-hari setelah percakapan itu terasa penuh dengan ketidakpastian. Dimas dan Nadia mulai menjalani hidup mereka dengan sedikit lebih hati-hati. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil, kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa masa depan mereka akan sangat dipengaruhi oleh pilihan yang mereka buat sekarang. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa hubungan mereka tak bisa kembali seperti dulu. Ada banyak hal yang telah berubah, banyak luka yang belum sembuh, dan banyak ketakutan yang muncul. Meski mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, ada sesuatu yang terasa hilang. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman,
Nadia memandang Dimas dengan tatapan yang penuh kejujuran. Dimas, aku rasa kita sudah mencoba sebaik mungkin, tapi mungkin kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dimas menghela napas panjang, merasakan kenyataan itu menampar wajahnya. Aku tahu Nadia, aku rasa kita harus berpisah untuk kebaikan kita berdua. Mereka berdua terdiam, saling menatap dengan mata yang penuh perasaan. Meskipun mereka tahu ini adalah keputusan yang sulit, ada kedamaian dalam hati mereka. Mungkin ini adalah akhir dari kisah mereka, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru, sebuah babak baru dalam hidup mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa minggu setelah percakapan mereka di taman, Dimas dan Nadia mulai menjauhkan diri satu sama lain. Meskipun ada perasaan yang masih kuat di antara mereka, kenyataan bahwa mereka sudah tidak lagi sama menjadi hal yang sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terhindarkan. Seolah-olah mereka berdua mencoba menyembunyikan perasaan yang terus membara, tetapi tidak bisa menutupi kenyataan bahwa hubungan mereka sudah terlampau jauh berubah. Dimas mulai menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan yang mengganggu. Namun, ia merasa semakin kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Sementara itu, Nadia juga merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh teman-teman dan keluarganya. Kehamilan yang semula membuatnya bingung kini menjadi pusat perhatian dalam hidupnya. Dia merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah dia siap untuk menjadi ibu, dan apakah Dimas adalah orang yang tepat untuk menjalani perjalanan ini bersamanya? Pada suatu malam, Nadia memutuskan untuk menemui Dimas. Ada sesuatu yang harus dia sampaikan, sesuatu yang tak bisa lagi dia simpan sendiri. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Dimas, dan apakah mereka benar-benar bisa mencoba lagi. Meskipun segala sesuatu yang telah terjadi, Dimas duduk di ruang tamunya, memandang keluar jendela. Ketika Nadia masuk, ia menoleh dan memberi senyum tipis. "Nadia, ada apa?" tanyanya. Suara Dimas terdengar lebih datar dari biasanya. Nadia duduk di hadapannya, menatapnya dengan mata yang penuh perasaan. "Dimas, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku sudah memutuskan untuk menjalani kehamilanku. Aku tahu itu mungkin membuatmu terkejut, tapi aku ingin melakukannya untuk diriku sendiri." Dimas terdiam, hatinya terhimpit. Keputusan Nadia itu membuatnya merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa dipilih. Di satu sisi, ia ingin mendukung Nadia, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kehadiran anak dalam hidup mereka akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi masa depan mereka. "Apakah kamu yakin, Nadia?" Dimas bertanya pelan. Matanya tak lepas dari wajah Nadia. "Kamu tahu kita tidak bisa kembali bersama, kan?" Nadia mengangguk pelan. "Aku tahu, Dimas. Tapi ini bukan tentang kita kembali bersama. Ini tentang aku, tentang masa depan yang harus aku jalani. Aku tidak ingin menunggu sesuatu yang tidak pasti lagi." Dimas merasa hatinya teriris. Meskipun ia masih mencintai Nadia, ia tahu bahwa mereka sudah terlalu banyak terluka. "Aku ingin kamu bahagia, Nadia. Aku ingin kamu melakukan apa yang terbaik untukmu." Kehamilan Nadia menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Meskipun perasaan cinta dan hasrat masih ada, mereka sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa diubah. Kehidupan mereka telah berkembang ke arah yang berbeda, dan meskipun ada kenangan indah di antara mereka, masa depan mereka tak lagi saling terjalin. Beberapa bulan kemudian, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Meskipun Dimas tidak lagi berada di sampingnya sebagai pasangan, ia tetap mendukung Nadia sebagai teman dan ayah dari bayi itu. Mereka sepakat untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak itu, meskipun hubungan mereka tak bisa lebih dari sekadar orang yang pernah saling mencintai. Dimas sering mengunjungi Nadia dan anak mereka, namun tidak ada lagi ketegangan seperti dulu. Ada kedamaian yang muncul dari kenyataan bahwa mereka telah menerima bahwa hidup mereka berjalan ke arah yang berbeda. Mereka belajar untuk saling menghargai, meskipun mereka tidak bisa bersama lagi. Nadia akhirnya menemukan kedamaian dalam peran barunya sebagai ibu. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan keputusan sulit, dia merasa lebih kuat dan lebih mandiri. Sementara itu, Dimas melanjutkan hidupnya. Namun perasaan untuk Nadia selalu ada, meskipun hanya sebagai kenangan. Mereka tidak pernah kembali bersama, tetapi mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa saling memiliki, mereka akan selalu ada untuk satu sama lain, dengan cara yang berbeda. Waktu berlalu, dan hidup mereka berjalan dengan cara yang tidak mereka duga. Dimas menemukan kedamaian dalam menjalani hidupnya sendiri, mengejar impian yang sempat tertunda. Nadia, dengan anaknya yang kini tumbuh besar, merasa bahwa dia telah menemukan kebahagiaan yang berbeda,
sebuah kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang, mereka masih saling bertemu, berbicara tentang kenangan masa lalu, dan meskipun tak ada lagi cinta yang membara di antara mereka, ada rasa hormat dan pengertian yang mendalam. Mereka tidak menyesali apa yang telah terjadi, karena mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Keputusan-keputusan besar yang mereka buat mungkin telah memisahkan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa hidup mereka masih bisa berjalan dengan baik. Meskipun mereka tidak lagi bersama, cerita Dimas dan Nadia berakhir dengan kedamaian yang datang dari penerimaan dan pemahaman. Mereka mungkin tidak bisa bersama, tetapi mereka belajar bahwa hidup tidak selalu tentang kebersamaan yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh makna dan penghargaan terhadap perjalanan yang telah kita lalui.